Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi, waridhoka matlubi. Kali ini kita menjelaskan tentang dendam. Dendam yang sekian lama terpendam dan susah untuk melupakan. Karena besarnya ego, karena merasa tersakiti, merasa terdolimi, merasa dikhianati. Jadi susah untuk melupakannya. Jadi kita harus melawan rasa dendam itu. Kita lawan dengan apa? Kalau kita ingin jiwa kita tenang, kita harus melawan, menghilangkan rasa dendam itu. Jadi apa yang harus dilakukan? Sebelumnya kita harus flashback dulu. Kita harus lihat diri kita sendiri. Apakah diri kita pernah menyakiti orang lain? Kita pernah membuat marah, sakit hati orang, entah itu di lingkungan, saudara, teman, ataupun orang tua, sekalipun anak juga. Jadi kita sebelum membebaskan rasa dendam itu, kita kaji dulu di dalam diri kita. Kita lihat dulu apakah ucapan, tingkah laku kita yang dulu-dulu atau kemarin pernah menyakiti orang, kita ingat-ingat dulu. Kita bersihkan dulu jiwa kita dari noda-noda kesalahan-kesalahan yang terdahulu. Entah disengaja ataupun tidak, kita renungkan dulu. Apakah ada ucapan atau tingkah laku kita yang menyinggung perasaan orang lain, sehingga orang itu merasakan sakit hati hingga sampai dendam. Itu yang membuat sulit, yang membuat kita selalu ingat, selalu dendam dengan orang yang menyakiti kita. Terus langkah apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencari tahu diri kita, kesalahan kita dari mana. Kok bisa kita sampai dendam sama orang, tidak bisa melupakan karena kita disakiti, karena kita didolimi. Jadi kita harus bertobat dulu sebelum kita mengikhlaskan semua kesakitan, kedoliman orang lain. Kita harus ikhlas, harus melepaskannya. Jadi kita tidak boleh menyimpan rasa dendam yang terlalu dalam. Entah itu sama saudara atau teman atau lingkungan, jangan. Mari kita belajar introspeksi diri dulu. Introspeksi di dalam diri kita. Kalau masih ada noda-noda atau kesalahan-kesalahan, mari kita perbaiki dulu. Satu demi satu kesalahan-kesalahan itu kita lepaskan. Entah itu dengan teman, tetangga,
atau orang tua, kita meminta maaf dulu. Kita harus pengakuan kalau kita pernah melakukan salah. Kita bebaskan jiwa kita, diri kita bebaskan dari rasa-rasa dendam, iri, dengki, sehingga dendam itu tidak berlarut-larut. Kita harus memutusnya dengan rasa ikhlas, dengan pengakuan kita bahwa diri kita ini masih banyak sekali kesalahan, masih banyak sekali kekurangan. Jadi sebelum kita melepaskan dendam, kita harus introspeksi dulu ya. Tidak boleh saling menyalahkan orang lain. Bahwa kita merasa paling benar itu tidak boleh. Merasa paling benar akan menimbulkan juga rasa sombong. Kalau diri kita memang paling benar, tidak boleh. Jadi lepaskanlah dendam itu dengan pengakuan. Pengakuan kalau kita belum benar sama siapapun. Kita jangan pernah malu ataupun gengsi untuk mengakui kesalahan kita. Bahkan di publik kita harus mau mengakuinya bahwa kita adalah sang pendosa. Tidak ada di dunia ini manusia yang sempurna, bahwa kita banyak sekali dosa. Jadi, lepaskanlah dendam itu. Memang sulit, memang sangat melekat, karena kita merasa sangat didolimi, sangat disakiti. Tapi itu semua adalah tingkah laku kita juga yang terdahulu, yang pernah melakukan salah. Tidak akan mungkin balasan disakiti, didolimi kalau kita tidak menyakiti orang lain. Itu tidak mungkin. Karena kebaikan pasti menemukan jalan yang terbaik. Dan keburukan juga pasti akan ditemukan dengan keburukan. Maka janganlah takut atau gengsi atau ego untuk melakukan pengakuan salah kita, bahwa kita adalah sang pendosa. Jangan ragu untuk maju, untuk melakukan kebaikan-kebaikan sedikit demi sedikit. Kita tidak boleh merasa yang paling benar, merasa ego. Itu tidak boleh, karena kita semua adalah para pendosa. Jadi lepaskanlah rasa dendam itu dengan ikhlas. Dan memulainya dari diri kita sendiri, dari jiwa kita. Kalau kita memang banyak kesalahan, banyak salah, jadi kita flashback mau kemana dulu, kita pengakuan kemana dulu. Kalau yang masih punya orang tua, kita minta maaf sama orang tua. Kalau punya suami atau istri, kita minta maaf sama suami sama istri. Kalau kita punya tetangga, kita minta maaf sama tetangga. Sama teman yang dulu pernah kita sakiti, kita minta maaf. Sama siapapun kita minta maaf. Karena kita banyak sekali kesalahan, banyak sekali kekeliruan, ketidaksengajaan maupun sengaja. Jadi jangan ragu untuk pengakuan. Karena dengan pengakuan, maka hati kita menjadi akan lebih tenang dan lebih bisa mengikhlaskan dan melawan rasa dendam itu, meninggalkan rasa dendam itu dengan jiwa yang tenang.
Semoga bermanfaat dan belajar kita juga belajar terus sampai akhir hayat. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, kita sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.